bahwa memang terjadi rebound menguat ya, ditutup menguat IHSG di 0,92%. Dan kalau kita lihat ini diiringi dengan total nilai transaksi itu di sekitar 10 triliun rupiah. Ini masih cukup ketat ya dari sisi likuiditasnya. Memang kalau kita lihat dari 20% dari total nilai transaksi IHSG kemarin itu berasal dari BBCA, BBRI dan juga BMRI, di mana memang secara performa kinerja kemarin itu memang 3 saham ini cenderung tertahan ya, hanya BBCA saja yang akhirnya bisa ditutup lebih baik daripada BBRI dan juga BMRI. Lalu dari mana rebound IHSG ini berasal begitu ya my friends ya. Nah kalau kita lihat mayoritas itu sebenarnya berasal dari saham-saham konglomerasi seperti Brand, BRPT dan juga Cuan. Dengan total kontribusi terhadap penguatan IHSG itu hingga 31% dari kinerja positif utama IHSG. Nah utamanya ini memang didorong oleh sentimen yang ditawarkan oleh beberapa saham konglo ini. Kemudian melihat bagaimana pergerakan harga kemarin itu mulai memang memasuki level-level yang cukup menarik sehingga menawarkan entry point yang atraktif. Ini kita lihat memang beberapa hari terakhir kan PP atau Pak Prayogo ya, saham-saham terkorelasinya itu ada pergerakan yang cukup kuat ya, ketika turun dia signifikan, begitu juga naik seperti yang terjadi kemarin. Nah ini justru menggambarkan betapa memang pasar kita sangat dipengaruhi oleh volatilitas yang cukup tinggi. Sayangnya dari ini semua, kalau tadi sudah diceritakan oleh Yuli ya, bahwa memang ada aktivitas dari investor asing yang masih mencatatkan net sell nih dengan kalau kita hitung akumulasi per pekan ini ya, dari hari Senin sampai dengan kemarin ini mencapai 2,5 triliun rupiah. Kira-kira di kisaran itu ya, mungkin plus minus. Nah kalau kita lihat lagi di sisi lain, memang rata-rata mingguan nilai transaksi IHSG ini kalau kita hitung misalnya rata-rata di hari Rabu pekan lalu dibandingkan dengan Rabu pekan ini turun hingga 29,7%. Artinya memang nilai transaksi atau likuiditas lagi ketat-ketatnya dan asing masih melanjutkan aksi net sell-nya ya. Nah ini yang sebenarnya membuka resiko bahwa volatilitas masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG setidaknya untuk pekan ini, dan kalau memang berlanjut mungkin sampai beberapa waktu ke depan, mungkin di pekan depan dan seterusnya. Nah cuma memang kalau ditanya apakah IHSG sudah bisa naik nih dengan situasi rebound yang kemarin, kalau ditanya bisa ya tentu bisa aja ya my friends. Tapi kalau seperti yang udah kita sampaikan berulang kali, Pak Fat juga udah sebut berulang kali, tadi sudah saya singgung, harusnya memang yang perlu dipantau dua. Yang pertama memang setidaknya kalau asing ini tidak berhenti melakukan net sell, kita bisa pantau bahwa aktivitasnya ini sudah mulai berkurang dengan asumsi bahwa mungkin tekanan jualnya sudah mereda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang nilai transaksinya ini sudah mulai pulih atau kembali naik. Kalau kemarin itu 10 triliun rupiah, sebelumnya 15 triliun, sebelumnya lagi 8 triliun, ini masih di bawah rata-rata dari yang kita harapkan terjadi ketika rally itu berlangsung dari akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026. Kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham yang naik dibandingkan dengan saham-saham yang turun, sebenarnya kemarin itu kalau saya tidak salah ya, ada sekitar 300-an saham yang kemudian bergerak di zona positif. Dan juga dari komponen market cap-nya ini seharusnya sudah memang menunjukkan pergerakan yang cukup positif. Yang mau kita lihat nantinya tinggal apakah nilai transaksinya mendukung dan juga tekanan jual terutama dari asing ini bisa mulai pelan-pelan mereda. Kurang lebih itu dari IHSG. Nah kita mau lihat kalau memang situasinya membaik, terus juga saham-saham konglo masih terus bisa menopang pergerakan IHSG jadi lebih baik lagi, kira-kira saham-saham apa aja yang mungkin menarik untuk diperhatikan.